أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran fil hayatid dunya wa fil akhirah wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi salatu wassalam, innallaha yabghadu kulla 'alimin fid dunya jahilin fil akhirah. Rawahul Imam Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabi wa habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah Masjid Salat Jumat Masjid Jaminul Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan curahan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan pada hari Jumat yang berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kaki kita untuk menginjak ke tempat yang mulia ini. Di hari Jumat terakhir di bulan Muharram 1448 Hijriah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita semuanya dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khatib wasiat kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada jamaah semuanya,
Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya, agar senantiasa kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri, beliau memberikan pesan kepada salah seorang pemimpin khalifah di era dinasti Bani Abbasiyah yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau berpesan kepadanya, "Ya Umar bin Abdul Aziz, i'lam inna fid dunya darul dhanni laisa darul iqamah." Wahai Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini beliau Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama yang benar-benar bisa ataupun yang berani menasihati seorang pemimpin seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketahuilah bahwa di dunia ini itu merupakan hanya tempat sementara, bukan untuk tempat abadi selama-lamanya. Wa innama unzila Adama ilaiha uqubatan. Sesungguhnya Adam diturunkan dari surga ke bumi karena merupakan bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Adam dia telah melanggar perintah-perintah Allah. Di dunia ini memang hanyalah sementara. Maka dari itu muncullah sebuah fenomena. Karena itu Al-Fakir akan menyampaikan tema yang sangat penting sekali, yaitu pintar di dunia namun bodoh di akhirat. Banyak sekali para ilmuwan kita, para ahli di bidang manapun, baik itu ahli matematika, ahli fisika, politikus, ataupun juga ekonom, maupun juga seorang ahli linguistik ataupun ahli bahasa. Namun dalam urusan agama dia bodoh. Giliran dia berbicara tentang persoalan politik, tidak ada habisnya dalam suatu pembahasan. Makanya dia cerdas kalau dalam membahas politik ataupun ekonomi, dia sudah tahu dari A sampai Z. Namun dalam urusan agama, pemikirannya itu seperti anak TK. Makanya terbalik kan, kalau dalam urusan dunia berpikiran yang begitu amat kritis, sedangkan dalam urusan agama malah pemikirannya itu seperti anak TK ataupun anak PAUD. Makanya apa? Kalau kita merenungi secara bersama-sama di dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 7 yang barusan dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran fil hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya mengetahui keadaan di dunia saja, baik itu dari segala isi keindahan maupun juga kemewahan, akan tetapi dalam urusan akhiratnya mereka benar-benar lalai. Itulah kenapa, karena dunia ini ya selama ini tidak pernah hanya menggenggam di tangan kita saja, melainkan kita menggenggam dunia dengan hati kita sehingga lupa akan adanya akhirat. Ilmu dunia kita sudah mendalami dari SD sampai SMA, dari S1 sampai S3, bahkan sampai menjadi seorang guru besar ataupun profesor. Giliran dalam ilmu agamanya malah sama sekali tidak mengerti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu pun juga ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga dari Ibnu Hibban, bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabghadu kulla alimin fit dunya jahilin fil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar murka kepada orang yang dia tahu, bahkan dia orang yang cerdas, bahkan dia orang yang intelektualnya, kecerdasannya itu lebih tinggi dalam urusan dunianya, akan tetapi di dalam urusan akhiratnya itu malah bodoh. Jangankan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu membandingkan dengan ahlul dunia dengan ahlul akhirah, ahli dunia dengan ahli agama. Kalau dengan ahli dunia itu ya jangankan seperti Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Kemudian siapa lagi? Sir Isaac Newton, dia adalah seorang fisikawan yang dia menemui gaya gravitasi benda yang jatuh ke bawah. Ataupun Abraham Graham Bell yang dia adalah penemu sebuah telepon. Tapi ini di dunia, karena ya mereka itu ya dari benua biru Eropa, ya pasti ya hanya sekedar ilmu dunianya saja, yang boleh jadi itu akan dapat menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmuwan di dunia ini makin lama, makin hari menjadi tenggelam dan dilupakan. Dibandingkan dengan para alim ulama seperti Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, nama-nama ulama mazhab yang sering kita sebutkan dalam mazhab fikih. Ataupun misalnya ada salah seorang ulama yang dia mempunyai ilmu kedokteran seperti Ibnu Sina ataupun juga Ibnu Rus, ya walaupun mereka itu adalah mempunyai ilmu dunia, ilmu umum, tetapi karena ilmu agamanya itu lebih utama dikuasai, karena itu dapat dikenang dan dapat dijadikan sebagai teladan bagi kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya kalau kita ingin mengejar prestasi dunia, memang boleh kita mengejar prestasi dunia. Akan tetapi kalau kita terlalu mementingkan dunia sehingga akhiratnya itu dilupakan, maka risikonya adalah kita benar-benar melupakan dengan ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah sirojul munir, lampu penerang kita yang dapat mengeluarkan kita dari kegelapan menuju ke terang benderang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada di dalam sebuah pepatah dari Imam Ibnul Jauzi, bahwa beliau mengatakan dalam pepatahnya, yaitu tad'il ajzu fit ta'ati walakin fil ma'asi ustadzun. Engkau mengaku lemah dalam ketaatan, namun sebaliknya engkau adalah ahli dalam berbuat maksiat. Ini bisa direnungi bahwa kalau kita merasa capek, merasa malu dalam thalabul ilmi, tapi giliran kita mau melakukan apapun seperti meminum minuman keras, ataupun melakukan judi, ataupun melakukan
tindakan-tindakan mencuri ataupun maling dan sebagainya, malah semangat. Giliran kita mau sedekah, berat rasanya sedekah, namun uang kita keluarkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk menghambur-hamburkan. Gilirannya kita mau sholat tahajudnya berat sekali, rasanya ngantuk, namun sebaliknya kita kuat dalam kongko ataupun nongkrong di waktu malam, bergadang di malam hari tanpa ada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin wa muslimatul mukminin rahimakumullah. Karena itu, mari sama-sama kita kembali lagi thalabul ilmi. Jangan malu-malu, jangan takut, dan begitu juga jangan merasa beban dalam di hati kita dan pikiran kita. Karena dengan thalabul ilmi ataupun menuntut ilmu itulah bisa menuju kita ke surga dan dapat memperoleh manfaat ilmunya yang membuat diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kalau kita niatkan hati kita untuk thalabul ilmi, insya Allah mudahkan kita untuk menuju ke surga dan menjadi hamba Allah yang selalu taat dan selalu hindari dari kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat yang akan membawakan mudarat, dan lindungi kami dari hati yang tidak khusyuk, dan lindungi kami dari doa yang tidak didengar, tidak dimustajab oleh-Mu ya Allah, dan lindungi kami dari hati yang tidak puas ataupun hati yang rakus ya Allah. Allahumma
inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu